Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devanti Ayu Zahra, NPM 1813013008. Saya dari kelas B Pendidikan Ekonomi Unila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian saya, yaitu hubungan antara keterampilan siswa dalam mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi, ketersediaan kuota siswa, dan jaringan internet siswa terhadap efektivitas pembelajaran daring di MAN 1 Bandar Lampung. Judul penelitian saya ialah hubungan antara keterampilan siswa dalam mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi, ketersediaan kuota siswa, dan jaringan internet siswa terhadap efektivitas pembelajaran ekonomi daring di MAN 1 Bandar Lampung. Pendahuluan, latar belakang masalah dari rancangan penelitian saya ialah adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah mengganggu aktivitas manusia di berbagai sektor kehidupan. Salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Namun, kebijakan physical distancing tersebut tentunya dapat menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk juga pendidikan. Keputusan pemerintah untuk meliburkan peserta didik, memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah, dengan menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau biasa disebut dengan melalui sistem online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer, laptop atau handphone yang terhubung dengan koneksi internet jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, Chat Meeting, ataupun media lainnya. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Kendala yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran daring yaitu jaringan internet tidak stabil, tugas yang terlalu banyak, sulit fokus, pulsa kuota terbatas, aplikasi yang rumit dan lebih senang dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring tidak bisa lepas juga dari jaringan internet. Grand Theory. Yang pertama, tengahnya sinyal internet dan mahalnya biaya kuota menjadi tantangan tersendiri pembelajaran daring. Ini menurut Ali Sadikin dan Akhirnya Hamida. Yang kedua, pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang berbasis teknologi dan dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan media online seperti jaring internet. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran daring diperlukan sebuah perangkat atau teknologi untuk mengakses secara online di mana saja dan kapan saja, seperti handphone, laptop, komputer, netbook, dan lainnya. Sistem pembelajaran daring ini banyak menggunakan media online berupa aplikasi Classroom dan Edmodo. Ada juga yang menggunakan aplikasi yang dapat tatap muka secara online seperti Google Meet dan juga Zoom untuk memudahkan mahasiswa dan dosen berinteraksi dan berlangsungnya pembelajaran. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk pembelajaran daring seperti WhatsApp Group. Ini oleh Nadia. Identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan siswa yang masih terbatas dalam menggunakan PC atau laptop atau handphone. Yang kedua, kemampuan guru yang masih terbatas dalam menggunakan PC, laptop atau handphone. Yang ketiga, ketersediaan kuota siswa yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Yang keempat, keterbatasan kuota guru yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Yang kelima, jaringan internet siswa yang tidak stabil, dan yang keenam, jaringan internet guru yang tidak stabil. Batasan masalahnya. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan tersebut, terlihat bahwa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini sangat luas. Dengan banyaknya permasalahan yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring di MAN 1 Bandar Lampung, maka penelitian memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan keterampilan siswa dalam mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi, ketersediaan kuota siswa, dan jaringan internet siswa karena ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam efektivitas pembelajaran daring di MAN 1 Bandar Lampung. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara keterampilan siswa dalam mengaplikasikan perangkat lunak dengan efektivitas pembelajaran ekonomi daring di MAN 1 Bandar Lampung? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif yang signifikan
antara ketersediaan kuota siswa dengan efektivitas pembelajaran ekonomi daring. Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara jaringan internet siswa dengan efektivitas pembelajaran ekonomi daring di mana satu benar laku. Tujuan penelitiannya mengetahui hubungan yang positif yang signifikan antara keterampilan siswa dan mengaplikasikan perangkat lunak dengan efektivitas pembelajaran ekonomi daring di mana satu bandar Lampung. Yang kedua, mengetahui hubungan yang positif yang signifikan antara ketersediaan kuota siswa dengan efektivitas pembelajaran daring di mana satu bandar Lampung. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan yang positif yang signifikan antara jaringan siswa dan guru dengan efektivitas pembelajaran ekonomi daring di mana satu bandar Lampung. Ya, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengalaman tentang hubungan keterampilan siswa dalam mengaplikasikan perangkat lunak, ketersediaan kuota dan jaringan internet siswa terhadap efektivitas pembelajaran daring di mana satu bandar Lampung. Manfaat yang kedua, manfaat praktis. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai wahana menambah pengalaman dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan perangkat keras siswa, keterampilan siswa dalam mengaplikasikan aplikasi untuk pembelajaran daring, dan mengoptimalkan jaringan dan kuota siswa. Nah, untuk universitas, hasil penelitian ini dapat menambah pustaka sebagai literatur bagi penelitian yang relevan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitiannya, keterampilan siswa dalam mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi, ketersediaan kuota siswa, dan jaringan internet siswa terhadap efektivitas pembelajaran ekonomi daring. Yang kedua ada subjek penelitian. Jadi subjek penelitiannya ialah seluruh siswa kelas 12 IPS. Yang ketiga, tempat penelitian di mana satu bandar Lampung. Yang kelima, waktunya pada tahun 2021 dan ruang lingkupnya adalah ilmu pendidikan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian korelasi. Penelitian korelasional adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel pada suatu studi kelompok subjek. Nah, populasi dan juga sampel. Populasinya semua siswa 12 IPS di Satu Bandar Lampung yang berjumlah 134 siswa. Penelitian menggunakan rumus peneliti menggunakan rumus penelitian menggunakan teknik pengambilan yang dikembangkan oleh Isaac atau Michel dengan taraf kesalahan 5% dengan rumus sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus tersebut, di mana jumlah populasi dengan jumlah 134 siswa, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 95 orang. Definisi konseptual. Keterampilan siswa adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk dapat melakukan sesuatu agar menghasilkan sebuah nilai. Nah, ketersediaan kuota internet adalah sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna internet agar dapat mengaplikasikan media online dengan baik. Dan yang ketiga, jaringan internet adalah suatu sistem yang memfasilitasi sebuah komunikasi layanan file atau data seperti transfer file, surat elektronik, Word, web, dan lain-lain. Selanjutnya ada definisi operasional. Keterampilan siswa adalah kemampuan siswa untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan sebuah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil belajar tersebut. Yang kedua, ketersediaan kuota internet adalah tersedianya atau adanya batasan dalam penggunaan kuota internet. Yang ketiga, jaringan internet adalah sistem global jaringan komputer yang berhubungan menggunakan standar internet protokol SWIFT untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah, teknik pengumpulan datanya ada menggunakan angket dan observasi. Untuk uji persyaratan instrumen menggunakan validitas butir angket dan juga uji reliabilitas angket. Dan untuk teknik analisis data, yang pertama ada pengujian persyarat analisis, yaitu menggunakan uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Untuk hipotesisnya, kita menggunakan bivariat dan multivariat. Sekian pemaparan rancangan penelitian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.